Warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Kita bertemu kembali dengan filsafat orang awam. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat kegagalan. Seperti biasa, kita akan bersama dengan rekan saya, Dr. Aan Rukmana, dosen filsafat Paramadina. Nah, kita akan membahas tentang filsafat kegagalan. Nah, memang ada yang sering bilang, oh ini terlalu pagi, nggak apa-apa. Bagi Anda yang masih terlalu pagi, kita akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah kita. Nah, kalau misalkan merasa terlalu pagi, nggak apa-apa, nanti bisa nonton rekamannya di IG ini, atau nanti bisa kita akan posting di YouTube channel Pondok Harmoni. Nah, sudah hadir bersama dengan kita, Dr. Aan Rukmana. Kang Aan, sehat? Alhamdulillah udah kembali lagi Kang Latif. Oh, alhamdulillah. Suaranya sudah agak serak tapi mantap, tetap bergairah dan bersemangat. Iya 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 iya. Ayo saya semangat kita. Ya, Hmm. siap. Insya Allah. Hmm. Banyak yang usul, Kang. Bagaimana kalau nggak terlalu pagi? Ya nggak apa ya, Kang ya. Jadi kita Hmm. tetap akan the show must go on. Jadi di waktu pagi itu beraktivitas Hmm. sehingga nanti bagi yang memang agak siang bangunnya, terutama di hari Ahad kan bisa orang bangunnya siang atau ini nggak apa-apa, nanti bisa nonton rekaman itu di IG kita. Nah, Kang Han, kita akan bahas tentang filsafat kegagalan. Nah, apa pula yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Silahkan nanti bisa dikasih bocoran pada para audiens kita. Silahkan seperti apa kira-kira yang mau kita bahas. Ya Kang Latif, terima kasih banyak. Pertama mungkin pertanyaannya sederhana sih Kang. Ada nggak manusia yang tidak pernah mengalami kegagalan? Nah itu satu pertanyaan dasar. Menurut Kang Latif ada nggak Kang? Nggak ada, Kang. Nggak ada ya. Siapapun Nggak pasti ada. pernah mengalami kegagalan. Begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pasti sukses terus, enggak juga. Bahkan orang sukses termasuk dalam lingkup kecil sekalipun pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan, siapapun. Jadi Ya, tidak terkecuali ya, siapapun pernah mengalami kegagalan. Nah, kalau di filsafat ini nanti kita akan membahas bagaimana sebetulnya kita memahami kegagalan itu sendiri. Karena memahami kegagalan itu juga akan mempengaruhi untuk langkah kita selanjutnya. Jadi kalau kita ya, keliru memahami kegagalan, maka langkah selanjutnya pun itu bisa keliru. Tapi kalau kita betul memahami kegagalan, maka ada istilah itu lesson to learn. Maka nanti langkah ya. selanjutnya akan jauh lebih baik lagi. Nah, itu yang nanti akan akan kita ulas lah. Termasuk langkah-langkahnya, Kang. Gimana memahami kegagalan itu secara lebih positif itu seperti apa. Nah, saya pikir sih itu yang paling penting, Kang, yang akan kita bahas Ya. nanti insya Allah selama 45 menit ke depan gitu. Itu ya, Kang ya. Yes. Oke, ya Pak. Jadi kali ini mungkin kita lebih praktikal ya Kang ya. Karena memang Hmm. yang kita bahas sangat praktikal sekali terkait dengan kegagalan. Dan memang tidak ada manusia rasanya di muka bumi ini yang tidak pernah mengalami kegagalan. Tapi memang Ya, pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi kegagalan tersebut. Ada yang terpuruk ketika gagal, kemudian tidak bisa bangkit lagi sehingga mengakhiri hidupnya, ada yang seperti itu. Ada yang sempat gagal, kemudian terpuruk, lalu kemudian bisa bangkit kembali dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Atau ada juga yang middle. Middle ini dalam artian gagal, terpuruk, ya bisa bangkit lagi, cuman ya akhirnya hidupnya diperlambat. Nah, itu ada banyak seperti itu. Nah, mungkin kami bisa kasih gambaran sebaiknya tuh seperti apa sih, atau ada mungkin contoh-contoh yang menarik terkait dengan ya, bagaimana menyikapi kegagalan. Silakan. ya. Makasih Kang Latif. Pertama kita balik dulu ke manusia, Kang ya. Jadi Ya, manusia itu kalau dalam tradisi filsafat dan juga sebetulnya sudah ditegaskan di dalam agama, itu kan terdiri dari dua substansi. Tapi kalau kita merujuk ke pemikirannya Plato, dua substansi itu artinya kita itu mengandung ada materialnya yang dipahami sebagai bentuk tubuh atau badan, yang kita butuh tubuh atau badan. Kemudian ada jiwanya, jiwa, ruh, begitu, sebagai bentuk imaterialitas dari manusia. Jadi kalau bicara manusia itu bukan hanya fisik,
tapi juga ada ruhnya, ada jiwanya gitu kan. Sama halnya juga ketika bicara manusia bukan hanya ruh, tapi juga ada tubuhnya. Nah, tubuh atau badan kita ini Kang, tumbuh sesuai dengan hukum yang ada di alam. Misalnya contoh, ini kayak saya nih, saya udah awalnya batuk, kemudian suara sempat hilang, ini alhamdulillah ini udah mulai, ya walaupun masih agak sedikit, tapi udah oke lah gitu. Udah oke karena udah biasa ngajar saya. Itu kan artinya ada kekurangan dari kesempurnaan saya dalam komunikasi. Itu ada kekurangan karena satu dan lain hal. Nah, itu kan juga kalau dalam konteks gagal, sebetulnya bisa juga dipahami demikian kan? Jadi Ya. seharusnya saya 100, tapi karena ada gangguan tubuh maka menjadi 80 kemampuannya, menjadi 70. Nah, itu untuk fisik, dan fisik itu mengandung hukum alam. Sehingga kita Kegagalan tidak fungsi bisa, organ. persis Kang, kita tidak bisa memaksakan. Misalnya saya nggak bisa nyanyi seperti Farel, ya, Prayoga lagi ramai kan Farel kan. Kemudian saya Ya. ngiri ke Farel, lah ngapain saya ngiri, wong memang saya nggak punya kapasitas itu kok gitu. Jadi secara fisik komunikasi saya pun nggak bisa seperti Farel, keindahannya dan lain sebagainya misalnya. Itu artinya itu yang harus saya terima gitu. Nah sama halnya juga dengan jiwa. Nah jiwa kita juga sama kan Latif. Artinya jiwa kita juga itu sebetulnya sedang apa namanya, sedang atau perlu latihan juga. Tapi memang itu dimensinya nggak kelihatan. Termasuk dilatih, termasuk latihan di saat mengalami kegagalan. Jiwa pun sama kan. Makanya jiwa yang seringkali mengalami kegagalan itu juga sebetulnya akan mengalami yang disebut sebagai imunitas. Jadi sudah ada imunitas tuh kan. Selama memang orang ini membangun anti kegagalannya. Nah, anti kegagalan itu apa? Berpikir positif. Ya kalau dalam tubuh, apa itu anti kegagalan tubuh? Sama, berpikir positif yang diwujudkan dalam bentuk latihan. Jadi kalau misalnya ada orang yang suaranya jelek, latihan aja. Ya. Adapun nanti menjadi bagus tak bagus itu tergantung ketekunan. Makanya kenapa di sini kan ketekunan itu kemudian menjadi penting. Saya seringkali bilang ke mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar, saya bilang sebetulnya bedanya antara orang jenius dengan orang pandai itu sedikit saya bilang. Bedanya cuma ketekunan aja. Artinya mungkin bagi orang jenius kan nggak harus tahu tekun tapi itu udah pintar memang. Tapi orang pandai itu dia harus latihan. Jadi kita yang memang mungkin tidak jenius, kita punya ketekunan gitu. Jadi don't worry, kita punya ketekunan. Nah itu supaya mengatasi kegagalan dari belajar. Sama hal yang lain Kang, ada orang susah dari sisi ekonomi. Sebetulnya saya bilang bukan apa-apa. Ya kita perlu kerja keras terus kan gitu. Perlu ikhtiar Ya. terus. Tapi kan Pak susah terus Pak. Ya emang kenapa? Ikhtiar terus. Wong hidup ini aja pemberian kok. Artinya tugas kita itu adalah memperjuangkan apa yang sudah diberikan oleh yang menciptakan kita kan gitu. Oleh Allah. Ya kita perjuangkan saja. Gitu. Nah itu dengan cara berpikir itu relatif, maka akan muncul pikiran-pikiran husnuzon atau pikiran positive thinking dengan apa yang kita alami begitu. Itu sih Kang, itu yang paling penting. Makanya kenapa untuk masalah kegagalan ini dua tuh Kang. Dari sisi fisik, dari sisi jiwa, dua-duanya harus latihan gitu. Makanya kalau teman-teman kadang-kadang kita dalam pergaulan suka sakit hati ya. Itu memang nggak gampang. Susah lah kalau kita lagi sakit hati itu. Tapi sebetulnya kalau itu dilatih dengan baik, maka segala penyakit apapun yang menimpa hati kita, sakit apapun yang dirasakan, misalnya ini contoh hati ya Kang ya, Ya. sebetulnya itu penguat kok. Karena nggak ada jiwa yang kuat kecuali pernah mengalami satu kerapuhan yang luar biasa. Asal jalan terus, jangan berhenti. Ya, cuma kan problemnya banyak yang berhenti kan, menghentikan itu semua gitu ya. Ya udahlah gitu. Tapi jalan terus, hanya dengan jalan terus kita jadi makin tumbuh baik jiwanya maupun juga badannya. Itu saya pikir itu dulu Kang untuk pengantar pertamanya. Yes, setuju. Ya, jadi ada dua hal rekan-rekan yang tadi kita bahas, bahwasanya dari sisi kegagalan sendiri aspeknya ada dari sisi secara fisik
atau secara mental. Nah, dua hal itu juga menjadi yang utama ya. Nah, mungkin sekaligus sama kan ya. Kalau kita lihat sesungguhnya kita kenapa masih bisa hidup dan bertahan sampai sekarang, sebenarnya itu dibesarkan dengan penyakit. Kita lihat berapa kali kita pernah flu, dan dengan adanya flu Ya. tersebut malah kita akhirnya menjadi punya imunitas yang lebih kuat. Bahkan kalau yang Hmm. pernah merasakan sakit itu adalah contoh bahwasanya tubuh kita itu sedang ditambah kekuatan imunnya. Nah, sehingga akhirnya Hmm. bisa bertahan sekarang. Artinya kita hidup itu dibesarkan oleh penyakit dan dikuatkan oleh penyakit. Nah, sama seperti halnya demikian secara fisik juga, secara mental, kita kan juga dibesarkan dengan hal demikian ya. Bahwasannya memang kita tuh hidup dengan kegagalan. Cuman pilihannya dalam hidup itu sebenarnya ada dua pilihan. Pilihannya ketika kita gagal, apakah kita akan menyerah atau mencoba lagi. Nah, ketika kita sudah gagal, apakah akan mencoba dan apa namanya menyerah. Ya. Lalu pilihannya seperti itu. Nah, ketika menyerah, maka yang terjadi apa? Jadi kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, mungkin yang paling sosok fenomenal yang mungkin sering jadi sebuah cerita adalah ketika kegagalan misalkan tokoh Abraham Lincoln. Ini sering jadikan tokoh ya. Sebagai contoh bahwasanya berapa kali dia gagal hingga akhirnya dia menghantarkan beliau menjadi seorang presiden Amerika. Sebenarnya nggak usah presiden Amerika sih sebenarnya. Sampai kita pun mungkin sampai mencapai tahap itu dengan kegagalan. Nah, yang paling PR-nya adalah tangan ini adalah bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita, terutama dari mulai mental dari kecil, hingga mental ini kuat. Karena banyak sekali orang-orang yang sejak kecil itu kalau gagal itu ngamuk, tantrum. Ini sama kan, tantrum kalau kita bilang. Itu pun saya kegagalan untuk menyikapi apa yang dia inginkan dengan sesuatu yang memang tidak boleh dia lakukan atau gap antara keinginan dengan kenyataan yang diterima kan tantrum juga model seperti itu. Nah barangkali Kang bisa kasih gambaran buat kita kan kalau yang sudah dewasa mungkin kita bisa mengerti itu hal tersebut. Nah bagaimana kalau untuk menanamkan mental sejak dini tentang menyikapi dan menerima kegagalan? Barangkali Kang bisa kasih Ya. gambaran kita terkait dengan itu. Ya, makasih Kang. Ini kan hidup ini ada kemungkinan, ada ketidakmungkinan Kang. Kalau gagalnya karena kemungkinan, coba lagi. Tapi kalau gagalnya karena ketidakmungkinan, coba sampai limit. Kalau enggak, jangan dipaksa. Yang pertama dulu Kang ya, gagal tapi karena ada kemungkinan. Contoh, misalnya saya ingin jadi pelari kuat. Secara fisik memang saya bisa lari, tapi harus dilatih. Gagal lagi, latihan lagi lari. Gagal lagi, latihan lari lagi. Itu pasti sukses Kang, bisa kok. Ya, artinya kenapa? Karena saya itu punya potensi lari sebetulnya. Nah, tapi yang contoh kedua tadi yang nggak mungkin itu adalah kita itu nggak bisa terbang Kang. Latihan terus supaya manusia bisa terbang. Nah itu artinya orang nggak ada potensinya, dipaksa mau terbang, ya tetap nggak bisa gitu. Gagal lagi, oh latihan terbang lagi, ya nggak bisa gitu. Nah itu yang menurut saya harus dipahami dulu ya Kang ya, supaya kita bisa mengerti ini kita gagalnya di mana ini gitu. Nah tapi kalau gagal dan masih ada potensi, coba terus sampai ke limit. Itu yang tadi yang pertama kan. Jadi jangan juga kita nggak merasa udahlah udah nggak usah dicoba gitu, coba lagi, karena dengan coba lagi itulah maka kita insya Allah pada saatnya juga akan sampai ke titik itu. Saya beri contoh Kang, ada seorang namanya Helen Keller, saya nggak tahu pernah menyampaikan nggak di sini, Ya, pernah dengar Kang Helen Keller? Helen Keller itu dia dididik oleh seorang guru karena beliau itu betul-betul sosoknya semacam menghancurkan semua teori pendidikan Kang. Jadi Helen ya, Keller itu dia serba kekurangan. Bahkan kalau dulu Aristoteles pun pernah bilang, barang siapa yang kehilangan satu panca inderanya, maka kehilangan sebagian ilmunya, kan gitu. Man faqada hisan faqad faqada ilman. Bahasa Arabnya gitu. ya, Artinya kalau Helen Keller tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tentu tidak bisa bicara, kan gitu kan. Kebayang ya, tuh ya, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Tapi bagaimana kemudian yang bersangkutan akhirnya bisa bicara? Itu gimana caranya coba? ya, Diajarin oleh gurunya
dengan sentuhan-sentuhan. Jadi belajar bahasa itu dari sentuhan-sentuhan. Oh, itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Itu kayak kok ternyata bisa ya hanya dengan sentuhan saja, dengan apa namanya kedua telapak tangan gitu, orang itu bisa transfer ilmu dan bisa mengajarkan orang berbicara. Kan nggak denger, kan bisa bicara. Gimana itu caranya? Nah kalau itu artinya kan masih bisa, walaupun yang melalui komunikasi tangan. Itu yang saya maksud sampai ke limit itu kan. Itu dicoba terus kan, dicoba terus, pasti ujungnya bisa. Karena batas dari ketidakbisaan itu di saat saya mengatakan tidak bisa. Itu untuk yang potensial yang pertama kan ya. Kalau untuk yang memang tidak ada potensi, yang nggak bisa, mau sampai bahasanya mampus pun nggak bisa gitu kan. Nggak bisa kita. Supaya saya bisa terbang, kecuali kita menciptakan pesawat, itu beda lagi. Tapi kalau tubuh kita yang terbang sendiri, nggak ada dukungan alat, nggak ada dukungan apa, ya nggak bisa juga gitu. Nah itu yang saya maksud. Sehingga nanti Kang Latif untuk pendidikan, untuk anak-anak misalnya, itu perlu memang sejak dini diajarkan yang namanya daya tahan. Resiliensi kalau bahasa Inggrisnya itu. Iya. Nah daya tahan itu penting dalam menyikapi kegagalan. Karena kuncinya hanya itu. Kalau kan kita itu gini, dulu saya tahu lah Kang Latif dulu juara terus ya waktu di pesantren. Kalau saya sesekali lah, kadang naik panggung, kadang enggak gitu ya. Sesekali aja juaranya. Itu banyak teman-teman yang kadang-kadang lupa bahwa kita yang siap naik panggung, kita juga harus siap nggak naik panggung kan? Betul nggak? Jadi kita yang kadang-kadang juara, kita pun apa makin umurnya makin nambah gitu. Kita pun makin siap untuk nggak di bawah, jadi biasa aja gitu. Nah maksud saya ini yang penting diajarkan kepada anak-anak sebetulnya. Jadi pendidikan anak itu ya utamanya adalah gimana mengajarkan daya tahan. Kalaupun dia misalnya nggak selalu juara, ya nggak apa-apa juga gitu. Ya biar itu nggak apa-apa nggak juara. Nanti kamu coba lagi. Nanti kalau nggak ya coba lagi begitu. Itu kan daya tahan kan. Karena kalau nggak diajarin, ketika nggak juara stres. Bukannya stres, tapi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Itu kan bisa kayak gitu kan. Ya, karena frustasi, ujungnya depresi, bahaya itu gitu. Nah itu yang saya maksud Kang Latif. Jadi pendidikan daya tahan atau daya lenting lah. Nah itu penting. Mungkin sesingkat ini sih daya tahan itu dia kayak pohon. Dia mau kena hujan, mau kena badai tetap tumbuh kayak gitulah. Tapi kan kita lihat ada teman-teman kita yang kena masalah sedikit langsung rapuh gitu. Ada. Ya kita bantu lah gitu. Jadi bukan juga kita caci maki ya, justru teman-teman kita yang rapuh ini kita bantu supaya punya daya tahan. Gitu. Jadi saya pikir daripada menyalahkan virusnya, ya kita bikin antivirus kan itu ya. Jadi disuntikan. Daya tahan itu diajarin atau ditumbuhkan. Iya betul. Kayak gitu. Dan ternyata kan daya tahan itu pentingnya bukan hanya masa kanak-kanak ya, bahkan seusia kita pun rasanya makin penting itu daya tahan. Betul. Ini kalau menghadapi masalah stres pekerjaan, stres pergaulan dan sebagainya. Daya tahan itu penting sekali gitu. Menarik ini Kang, tadi kan Kang sudah ngasih contoh misalkan kalau kemudian juga contoh yang lain kan banyak. Cuman kalau kita melihat juga ada satu hal yang menarik. Helen Keller kenapa bisa bangkit seperti itu? Karena menemukan mentor yang pas. Kemudian kita lihat misalkan Thomas Alva Edison, kita tahu dia dikatakan idiot lah oleh kasar itu idiot oleh gurunya hingga tidak boleh bersekolah atau di sekolah. Tapi kemudian yang dididik adalah ibunya yang tidak pernah menganggap anaknya ini atau kekurangan dari situ. Tapi melihat satu potensi yang bisa dia kembangkan. Kemudian ditanya banyak sekali orang-orang yang bisa menemukan mentor-mentor yang pas. Nah, apakah setiap orang untuk sukses dan bisa bangkit dari kegagalan itu harus menemukan mentor yang pas? Nah, seringkali kan ketika misalkan seseorang gagal itu tidak menemukan itu atau merasa tidak menemukan itu, sehingga terjadi pelarian. Pelariannya apa? Contoh yang paling ekstrim adalah bunuh diri. Ekstrim yang lain adalah misalkan narkoba misalnya sebagai sebuah pelarian. Sebuah pelarian pun menikmati sebenarnya itu pun bagian dari pelarian ya kalau kita lihat. Atau misalkan ya gitu. Nah, bagaimana menyikapi
kondisi ketika kita merasa tidak ada mentor yang pas atau Ya. tidak ada, apakah memang seseorang itu bisa menemukan resiliensi itu harus menemukan mentor yang pas. Seringkali kan menjadi sebuah pertanyaan tuh. Barangkali manusia kan tidak bisa secara ada yang bisa menemukannya sendiri ya dengan perenungan, tapi juga belum tentu semua bisa menemukan dengan perenungan. Barangkali bisa kasih gambaran tuh, Ya, menciptakan seperti ketika kita betul. tidak menemukan mentor yang pas, atau adakah cara lain, Bang? Iya, makasih Kang Latif. Sebetulnya mentor itu mempercepat aja sih Kang. Jadi mempercepat penemuan pencarian kita itu. Sama halnya kalau begini Kang, kita mau jalan ke luar kota ya, ke Semarang, ke Bandung, ke Surabaya begitu. Kalau saya ada orang yang tahu tentang jalan itu lebih cepat gitu kan. Jadi nggak harus Ya. nyoba-nyoba dulu, mentok sana, mentok sini begitu Kang Latif. Karena udah ada yang ngarahin, termasuk kenal dengan potensi saya itu apa dan dia bantu itu cepat mempercepat. Jadi tujuan mentor itu sebetulnya untuk mempercepat, tetapi memang itu bukan satu-satunya cara kan Latif, bukan satu-satunya cara, karena ada orang yang nyoba macam-macam gitu dan dia gagal, tapi yang membedakan dia nggak pernah berhenti untuk mencoba begitu ya kan. Akhirnya kan kembali kepada individu masing-masing sejauh mana dia punya nyawanya. Kalau nyawanya, artinya nyawa nyobanya itu ribuan kali, ya orang itu nggak akan pernah berhenti untuk mencoba gitu, dicoba lagi gitu. Kekeh orangnya, kokoh dan kekeh gitu. Nah tapi memang dengan ada mentor lebih cepat Kang, sama kayak belajar bahasa lah Kang. Relatif belajar bahasa kalau sendirian lama itu, tapi kalau Iya. ada mentor yang tahu caranya cepat, sama kayak kursus gitu. Nah kaitan dengan mental juga begitu, kalau ada mentornya cepat itu. Tapi kalau nggak ada mentornya, kita lebih lama gitu. Sekaligus, kalau nggak ada mentornya, risikonya lebih tinggi kan. Yang tadi kan Anda sampaikan, risiko orang untuk bunuh diri lah, risiko orang untuk merasa saya orang yang paling menderita di dunia inilah, kemudian akhirnya melukai diri sendiri, nggak mau bergaul dengan orang lain, itu kan bisa aja muncul kan. Gitu. Kemudian yang ketiga kan, dengan adanya mentor, memang dia merasa ada yang mendampingi, dalam tanda kutip. Dia nggak merasa loneliness itu juga ternyata penting kan, karena sebetulnya ketakutan orang paling yang gagal itu adalah di saat dia gagal kemudian nggak ada orang di sampingnya. Itu yang paling ditakuti kan, di saat dia gagal dan dia tidak ada orang di sampingnya, itu paling ditakuti oleh orang yang gagal. Makanya di saat ada orang di sampingnya, sebesar-besar kegagalan dia merasa, "Hi, you are okay, you are okay." Gitu, kayak gitu kan. Saya ingat kemarin waktu apa yang kasus apa di Sambo itu ya, yang ramai di kejaksaan ya Kang ya. Saya lihat Ya. Baradae. Ini saya menarik. Ketika Baradae muncul, itu kan lawyernya kalau nggak salah ya sama orang kejaksaan itu kan menepuk-nepuk apa namanya kayak Ya. punggungnya si Baradae itu. Coba lihat dua-duanya tuh sama musab-musab, tenang tenang tenang. Itu kalau bahasa kitanya udah, you are okay, you are okay. Itu maksud saya Kang Latif. Kalau kita lagi terpuruk banget, sebenarnya cuma butuh satu kan, ada orang yang mengatakan, hey, you are okay, come on, wake up. Gitu. Jadi, nah yang menyedihkan itu kan kalau gagal nggak ada siapa-siapa gitu kan, kayak sendirian. Kalau kita punya iman, ada Tuhan gitu, ada Allah. Jadi in the end juga nggak sendirian kan, ada yang menciptakan kita gitu. Makanya tadi saya katakan Kang, mentor itu nggak melulu mentor dalam artian orang lain Kang ya. Kadang-kadang juga mentor ilahiyah juga itu yang bisa diambil gitu ya oleh kita yang berjalan sendirian. Pak kalau misalnya nggak ada Tuhan bisa nggak? Bisa, tetapi problemnya adalah potensi gagal yang lebih besar dan itu nggak akan mendapatkan keotentikan karena keotentikan itu hanya milik Allah saja. Itu yang saya maksudkan. Jadi kita Ya. butuh mentor yang hakiki. Siapa itu yang menciptakan kita sebetulnya? Jadi harus kenal dengan yang menciptakan kita. Ya, setuju Bang. Nah, ada catatan tangan nih terkait dengan kegagalan. Kegagalan seringkali kan adalah orang bilangnya adalah tidak sesuai dengan harapan, dengan kenyataan yang dia terima, sehingga dia menganggap sebuah kegagalan. Tapi ada satu fenomena yang menarik yang mungkin juga patut kita bahas atau patut kita komentari dengan
masa orang-orang milenial sekarang yang Hmm. menentukan target hidup itu terlalu tinggi di saat yang dengan waktu yang sangat cepat. Kita mengingat sehingga muncul ada istilah quarter life crisis yang ketika masa umur 25 dia merasa gagal karena apa tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Atau sekarang kan zaman juga ngetren tuh ketika zaman milenial dan milenial selalu bilang usia 30 itu harus punya uang 1 miliar. Itu adalah contoh Hmm. orang yang berhasil yang sukses. Atau yang sukses itu diberikan target-target yang tinggi, itu adalah membanding-bandingkan dengan kondisi yang sebenarnya sebagai satu role model atau satu Hmm. pesaing atau satu common sense orang yang muncul di sekitarnya. Nah, mungkin barangkali Kang bisa kasih sebuah pencerahan buat kita semua. Ya. Nah, bagaimana pandangan anak-anak muda sekarang ini tentang sebuah target-target yang mungkin kalau kita lihat dari sisi materi, apa namanya targetingnya, membandingkan dengan hal bersifat tadi yang bersifat terlalu tinggi barangkali sehingga Ya. dia gagal. Oke, ya. Ya, Menanggapi hal kalau tersebut. ya kalau di filsafat itu kan salah satu catatan kalau kita belajar filsafat itu kan berpikir kritis ya Kang ya. Ya, Termasuk juga mempertanyakan mengenai target-target tadi. Pertanyaannya mungkin kita bisa mengajukan itu. Yang usia 30 harus 1 miliar. Mungkin pertanyaan basicnya adalah siapa yang menentukan target itu? Itu buat teman-teman tuh penting tuh menanyakan itu tuh. ya, Siapa yang menentukan target itu? Itu yang pertama. Yang kedua kemudian, apakah aku harus ikut target itu? Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan kapasitasku? Karena orang itu kan kalau mau lari, titik berangkatnya kan beda-beda kan. Mungkin ya, ada orang yang titik berangkatnya udah full speed, udah oil and gasnya udah cukup gitu kan ya. Maka dia bisa lari tuh high speed gitu, cepet. Tapi juga kan ada yang kekurangan ini, kekurangan itu gitu. Nah kebayang nggak Kang, kalau targetnya sama, dicapai dengan waktu atau durasi yang sama, sedangkan modal awalnya beda, itu nggak fair. Ya kan? Nah makanya maksud saya kita nih yang milenial, yang muda-muda, yang generasi Z apalagi. Jadi ketika mengejar targetan-targetan itu disesuaikan juga dengan diri sendiri. Jadi kita jangan mengejar suatu target, artinya ambisius begitu, tetapi nggak dilihat dulu ini cukup nggak amunisi yang saya punya gitu. Karena kalau nggak disesuaikan, Kang, jatuhnya nggak realit, nggak apa ya, tidak sesuai realitas. Itu ada gap dan itu pasti akan mengalami kegagalan, pasti itu. Makanya harus dilihat tadi yang saya maksud. Sehingga kalau udah ngecek sana ngecek sini, wah kayaknya nggak mungkin. Silakan bikin target individu. Karena masing-masing itu kan punya kebebasan kok untuk menciptakan target individu. Kalau di filsafat yang relatif, manusia itu punya lagi-lagi ada dua Kang. Ini ngomong kebebasan Kang. Pertama ada kebebasan eksistensial, ada kebebasan sosial. Artinya kebebasan esensial itu adalah kebebasan saya untuk memilih, termasuk memilih target hidup saya seperti apa kan. Karena kebayang nggak kita hidup yang bikin ekspektasinya orang lain. Nah itu luar biasa. Artinya kita nggak punya kebebasan eksistensial gitu. Nah makanya kenapa sih kita harus mengenal aku, mengenal saya ini siapa, supaya kita tahu kita ini apel, apa jeruk, apa mangga, gitu. Nah kalau kita yang nggak bisa ngecek itu, saya itu di mana potensinya, tapi ingin ngejar target yang sama, misalnya dengan anaknya pengusaha kaya raya, ya nggak bisa begitu juga gitu. Untuk orang motivasi boleh, tapi kalau dijalankan harus siap-siap gagal gitu loh Kang. Itu sih dari saya gitu karena Kang. modal dasar itu sudah berbeda ya. Mulai dasarnya beda Potensi. Kang. Betul, betul. Kayak kita lihatlah, kayak politik yang nggak jauh-jauh Kang. Saya pengen aktif di politik. Pertanyaannya, kita punya modal sosial itu enggak? Ya kalau misalnya nggak punya modal sosial ya susah kan gitu kan nanti. Nggak pernah aktif di partai, kalaupun nggak aktif di partai kita nggak pernah jadi menduduki posisi publik apapun, ya itu juga menjadi susah gitu kan nanti. Ya misalnya Pak Jokowi kan dia anak rakyat biasa, betul. Tapi jangan salah, beliau aktif di PDIP. Ini contoh aja, contoh kan nanti. Jadi aktif di partai. Jangan salah, beliau pernah di wali kota juga kan waktu itu gitu. Sehingga maksud saya kita ini harus realistis kan. Jadi mau aktif di mana?
Itu harus sesuai modal sosial kita di mana, termasuk modal individual kita di mana. Gitu. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan ya, kalau kita mau sukses ya harus menemukan jalur kaki sendiri. Iya, Artinya kita betul. menemukan track yang harus kita tempuh, karena kalau kita sudah menemukan track yang kita tempuh, saat itu ya kita tempuh track itu untuk mencapai tujuan goals terakhir yang kita akan capai. Pun Iya, betul. pada akhirnya akan terjadi kemacetan di tengah jalan track yang kita lihat, adakah jalur alternatif lain, tapi tujuannya tetap sama, satu itu. Tapi Iya, pun itu tujuan kita mencapai tujuan yang hakiki ya, bukan tujuan yang semu. Tapi kan sebenarnya kan iya, orang terjebak pada tujuan semu, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia seakan-akan semakin haus akan sesuatu kesuksesan dan selalu merasa gagal. Ini kan banyak juga kan, karena mungkin target yang dia capai itu misalkan adalah kebahagiaan yang menurut dia adalah tercapai dari sisi materi. Setelah mencapai kesuksesan, misalkan katakan 1 miliar, setelah 1 miliar mencapai punya sekian, sehingga kalau alat ukurnya salah atau tujuannya salah, sehingga ketika kita sudah mencapai itu kita tetap merasa gagal. Nah, bagaimana kalian menentukan target terhadap apa yang kita capai? Ini penting, karena ketika kita mencapai memimpikan sesuatu tadi kan mustahil sama yang tidak mustahil. Tetapi yang tidak mustahil pun yang bisa kita capai, jangan-jangan itu malah sebuah target yang sempurna, yang ketika kita sudah mencapai itu malah kita tidak bahagia atau kita tidak menemukan itu sebagai sebuah kesuksesan yang hakiki. Nah, karena ada nggak dari filsafat atau sudut pandang itu tentang sebenarnya apa sih yang sebenarnya wajib kita capai, yang kalau kita mencapai itu kita merasa itu adalah sebuah ultimate goal, bukan sebuah goal yang semu, sehingga ketika mencapainya kita merasa this is what I want. Iya. Memang kalau di filsafat sih kan itu pembahasannya nanti masalah apa sih ujung dari the most ultimate gitu ya, happiness misalnya, manusia itu apa? Apakah kebercukupan harta, apakah kebercukupan ilmu pengetahuan, apakah keberlimpahan jiwa? Nah itu memang ada level-levelnya kan Latif. Ada kan misalnya ada yang mengatakan ujung dari yang diharapkan manusia itu ya adalah kebahagiaan. Jadi ujung dari semuanya Kang itu adalah kebahagiaan. Ujung dari harta, ujung dari macam-macam ya kebahagiaan itu gitu. Ada kayak gitu Kang. Ada ujungnya adalah kecakapan ilmu, ada juga demikian. Jadi para filsuf pun beda-beda antara Plato, Aristoteles itu pun beda-beda pendapatnya. Jadi ujungnya apa? Cuman kalau saya sih gini Kang, kita secara individu itu berhak kok menciptakan target hidup kita sendiri. Bahwa kita hidup tanpa target, nah itu juga nggak bisa kalau menurut saya. Harus kita siapkan target. Tapi jangan lupa Kang, untuk menyusun target hidup, kita mesti masuk satu fase yang namanya clarity. Nah itu filsafat berguna di sini. Jadi clarity itu melihat kejelasan dari target hidup kita. Harus clear. Sejelas kita melihat mungkin apel di depan kita, sejelas kita melihat minuman di depan meja kita gitu. Jadi target itu harus clear. Karena semakin clear target hidup kita, semakin kita bisa mengambil satu tindakan apa yang tepat gitu kan. Termasuk misalnya kapan saya mengambil jalan apa yang saya ambil, dengan siapa saya melakukan perjalanan itu. Jadi who, what, when, where itu jelas. Ketika targetnya juga jelas. Nah cuma kalau targetnya nggak jelas, nah ini problem Kang. Karena banyak orang ganti-ganti target ya. Karena target pertamanya belum jelas Kang Latif. Sama lah kayak orang, kamu cita-cita mau jadi apa? Jadi apa ya? Bingung gitu. Ya kenapa? Karena memang nggak jelas itu targetnya mau kemana. Saya pernah mengalami fase itu juga Kang, waktu dulu siswa ya. Mau jadi apa ya? Bingung gitu. Semuanya pingin Kang. Lihat tentara pingin, lihat pejabat publik pingin, lihat diplomat pingin gitu ya. Jadi dosen juga mau. Tapi kan kita mesti memilih masalahnya. Nah ketika saya memilih itulah, tapi ingat harus clear, harus clarity ya tadi. Maka langkah-langkah yang lebih tepat bisa saya ambil gitu. Sehingga bisa kesampaian lah yang namanya menjadi dosen misalnya. Itu karena pilihan-pilihan tadi kan. Itu menurut saya yang paling penting. Kita mengenali dulu kira-kira saya mau bikin target hidup saya sebagai apa gitu. Itu sih Kang, karena ada loh Kang orang hidup nggak pakai target loh, bener-bener
Jadi benar-benar Ya. ya udahlah mengalir aja gitu. Tapi jangan salah, ilmu mengalir itu juga ada ilmunya gitu. Jadi Flow yang ya. disebut iya, jadi yang disebut orang mengalir itu bukan berarti pasif loh. Itu aktif Ya. kan. Itu kan filsafat timur itu. Jadi mengalir aja. Tapi mengalirnya itu mengalir seperti apa itu harus jelas juga. Bukan mengalir pasif, tapi mengalir aktif. Artinya bukan mengalir tidur-tiduran, dan tak juga makan, nggak begitu. Mengalir itu tetap bekerja. Gimana sih mengalir aktif kan? Jadi mengalir tetap bekerja. Jadi kalau saya punya mimpi nih, saya pengen jadi orang, let's say saya orang sukses misalnya gitu. Ya kita harus bekerja keras. Tapi jangan ngoyo. Jangan ngoyo itu melihat mulu ke suksesnya. Jangan begitu. Maksimalkan hari ini. Nanti juga akan sampai ke titik itu gitu. Itu maksudnya kan. Karena ada juga Kang yang memahami mengalir itu memahaminya dengan kacamata negatif kan. Akhirnya apa? Ya. Apatis. Ya kan jadi mengalir yang pasif gitu. Yang nggak begitu juga. Itu bahaya tuh ya, Itu mengalir dengan bahaya kan. apatis. Bahaya. Orang, oh ini bagus nih, buat kita itu tuh mengalir aja seperti air gitu. Tapi ingat, kalau mengalir seperti air tapi kita tidak berdaya, jangan-jangan mengalir kita bisa jadi kotoran di sana, atau mengalir ke tempat yang tidak semestinya malah. Jadi konsep mengalir itu dalam salah satu buku mengalir itu, dia bilang adalah flow. Salah satunya flow itu adalah merasa dia mencapai salah satunya adalah dia mencapai satu masa trans ya, kebahagiaan, menikmati apa yang dia lakukan sehingga maksimal ketika dia melakukan sesuatu itu. Jadi mengalir dalam kondisi dia dalam kondisi yang aktif dan tidak terbawa hanyut, tidak terbawa hanyut dalam dalam sesuatu yang negatif. Nah itu yang disebut dengan mengalir yang tadi Kang. Nah itu dalam kondisi yang sangat berdaya. Nah ada lagi hal yang menarik Kang, mungkin terkait dengan kegagalan yang mungkin kita bisa gali. Yang pertama adalah begini, tadi kita sudah bahas ada quarter life crisis yang sekarang sedang tren di teman-teman semua. Kemudian termasuk juga tadi kita zilenial dan milenial segala macam. Kang Ani tadi melihat harus ada clarity sesungguhnya. Nah, clarity itu ditemukannya seperti apa? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Jangan-jangan clarity ini saya harus ada yang merasa orang tua yang merasa paling bijak akhirnya menganggap ini kamu sebenarnya begini, atau ada mentor masa ini kamu seperti begini. Tapi mungkin kita tidak sesuai. Karena ini seringkali dari sebuah pertentangan antara apa yang di-expect oleh orang sekitar kita yang menyayangi kita. Itu juga banyak kasus ya. Terkait itu misalkan Tulus katakanlah salah satu penyanyi yang terkenal itu, dia bilang orang tuanya pengen saya jadi sarjana, pengen saya jadi orang tua dengan cara kerja dan sebagainya. Tapi saya nggak suka kuliah, saya suka nyanyi. Dia memenuhi keinginan orang tua dengan ngasih ijazah nih, selesai ijazah saya. Kemudian saya sebelum dia sambil kuliah memenuhi targetnya untuk jadi sarjana, dia selalu menggali di potensi dirinya dengan menyanyi. Nah, ada orang-orang yang bisa membalance itu antara keinginan orang tuanya dengan harapan diri dia untuk bisa mencapai itu. Nah, juga seringkali kan ada pemaksaan yang dihadapi oleh orang-orang yang merasa ini belum menemukan ultimate goal-nya, tapi ada orang yang mendrive ke sana, sehingga tidak memiliki satu standpoint yang kuat untuk mencapai mencapai kehidupannya. Ini terjadi kehidupannya tidak bisa dinikmati, selalu merasa gagal. Atau minimal ketika dia sudah merasa berhasil, ada orang yang tidak terpuaskan karena lu belum bisa mencapai apa yang gue inginkan. Nah, barangkali kamu bisa kasih tanggapan terkait dengan fenomena itu. Ini juga sekali dihadapi oleh kita. Iya, makasih banyak Kang Latif. Memang itu terjadi ya Kang ya. Tapi memang untuk yang clarity tadi banyak cara sih Kang. Kayak misalnya kalau dengan melakukan pertanyaan why, kenapa sih gitu. Misalnya itu clarity loh Kang. Misalnya saya ingin hidup kaya. Pertanyaannya, kenapa ya pengen hidup kaya? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ask like stranger, bertanya seperti orang asing. Itu pertanyaan yang kecil-kecil tapi itu penting.
Misalnya gini lah, Kak Latif. Kenapa kita tiap minggu pagi bikin IG ya, IG Live ya? Ini pertanyaan seperti biasa ya. Tapi itu Iya. kalau kita ajukan, kadang-kadang membantu kita untuk clarity loh. Oh iya ya, gitu. Kayak gitu kan. Kenapa nggak tidur aja, kan enakan tidur. Oh iya ya, gitu. Nah itu kan akan membangun tadi kan clarity terkait tujuan kita itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa melalui yang namanya inspection. Jadi inspection itu menginspeksikan, mengecek ulang. Ini benar nggak bahwa saya itu memang tujuannya ke sana. Kayak gitu kan. Saya belum lama ini ada siswa-siswa kan datang ke saya nanya, Pak, saya mau nanya, saya pengen jadi dokter. Tapi saya pengennya di ekonomi. Menurut Bapak gimana? Saya bilang ambil ekonomi gitu. Itu kenapa Kang? Itu inspection Kang, menginspeksi. Saya benar nggak sih butuh pengen jadi dokter misalnya? Itu menginspeksi, menginspeksi pilihan kita, menginspeksi harapan kita juga. Ini yang kedua. Yang ketiga Kang, bisa juga melalui apa yang disebut sebagai anticipatory thinking. Jadi anticipatory thinking itu perlu mitra atau perlu mentor berpikir. Jadi mentor itu juga boleh Kang menjadi salah satu mitra untuk clarity ya terhadap suatu masalah. Itu boleh. Dulu saya waktu kuliah ada mentor-mentor saya. Ada Profesor Dr. Budi Kartanegara, ada Dr. Budi Munawar Rahman, banyak. Profesor Abdul Hadi WM. Itu mentor-mentor saya Kang gitu, yang ngajarin saya. Ya itu boleh Kang, itu yang ketiga. Salman, halo. Udah bangun Salman? Halo, Iya, yuk, Oma. aduh, pintar Salman ya. Ya itu jadi ada namanya anticipatory thinking, Salman. Itu yang ketiga Kang Latif. Nah, yang keempat, itu ada juga yang lain. Misalnya, kita mesti bisa membedakan antara want dengan need kan. Oke, one dan Itu it. itu betul-betul hanya keinginan apa memang kebutuhan saya sih gitu. Karena biasanya kan kalau kita melakukan sesuatu karena memang kebutuhan, itu akan jauh lebih powerful dibandingkan hanya karena mau. Sama kayak orang lah beli buku gitu. Kalau orang beli buku karena memang mau kan, dengan orang beli buku karena kebutuhan beda tuh. Kalau karena kebutuhan, wah itu lahap betul itu. Sama kayak beli pakaian. Kalau yang butuh beda dengan yang mau gitu. Kenapa? Karena kalau itu kita butuhkan, itu sebetulnya yang kita maui itu. Tapi yang kita maui belum tentu yang kita butuhkan. Nah kayak gitu-gitu kan Latif. Jadi perlu melakukan apa namanya eh, ngerti lah apa need kita, apa want kita. Banyak Kang, banyak cara Kang, termasuk membuat apa namanya itu mind mapping lah kalau bahasanya Tony Buzan itu Kang. Bikin peta berpikir itu. Ini benar apa enggak nih? Supaya kita tahu gambaran besar. Karena kenapa? Karena helikopter view itu ternyata penting juga Kang. Dalam ngecek diri kita. Saya 50 tahun lagi mau jadi apa ya gitu. 30 tahun lagi mau jadi apa, itu penting tuh ngelihat itu gitu. Sehingga kita punya kejernihan di dalam melihat posisi diri sendiri dalam konstelasinya dengan hidup ini gitu. Jadi kita ngerti oh Ya. kita itu ada di mana. Nah saya pikir itu filsafat akan banyak membantu itu sih Kang. Akan banyak membantu juga untuk clarity tadi ya. Dan karena filsafat itu juga dicirikan dengan bertanya, maka manfaat filsafat apa sih dalam memahami kegagalan ya tadi sama kan clarity asking gitu. Kita harus bertanya. Gitu kan? Itu pun mungkin akan menjawab satu hal lain ya, yang mungkin sering juga muncul juga satu gagal. Misalnya kita mungkin merasa orang lain memandang kita sebagai orang yang sukses, tapi kita sendiri merasa kita tuh nggak sukses, kok kita masih belum mencapai apa yang kita inginkan, kok kita masih gagal. Nah, sudut pandang ini juga seringkali mempengaruhi kita ya. Seringkali malah subjektivitas orang lain terhadap kita sangat berpengaruh. Atau mungkin kita masih sudah sukses, tapi orang bilang lu tuh mestinya masih lebih sukses, lu mestinya masih bisa berubah, lu mestinya mesti mana. Itu sekali yang sangat mengganggu ya Kang ya. Betul. Atau bisa jadi juga sebuah tantangan buat kita. Seringkali itu begitu. Sudut pandang orang lain yang ikut serta mengombang-ambing diri kita sehingga apa yang sudah clear dalam kita malah akhirnya bisa dibuyarkan atau bisa digoyang lagi. Nah, bagaimana caranya supaya lagi-lagi ya kita tidak tergoyang-goyang oleh sudut pandang gagal dan sukses dan sudut pandang omongan orang lain. Ini yang paling sering kali jadi apa namanya analogi yang menarik itu ada seorang anak sama seorang ayah
yang lagi berjalan, kemudian menggunakan keledai. Saat itu dua-duanya menaiki keledai. Lalu orang bilang, loh ayah yang bodoh banget waktu istri itu dinaiki berdua, apa enggak kasihan? Kemudian mereka dua-duanya turun, loh keledai kok malah dituntun bukan dinaiki, bodoh sekali. Kemudian ayahnya naik, jalan, anak kurang ajar gitu. Kenapa ayahnya naik, kemudian apa, dan seperti itu tuh, ketika anaknya naik, anak kurang ajar. Kenapa naik ayahnya jalan, kemudian kalau ayahnya pas naik kemudian anaknya jalan, ayah yang nggak tahu dulu masa anak dulu jalan. Nah, hal-hal itu yang akhirnya ujung-ujung itu kodenya diangkat oleh mereka berdua. Nah, bagaimana bisa punya keteguhan mental terhadap omongan orang lain, atau sudut pandang orang lain. Ini yang penting ya, terutama buat anak-anak milenial dan milenial nih. Selain dan kemudian juga hal-hal lain. Silakan kan. Iya, makasih Kang Latif. Ya memang tadi itu tahapan clarity itu baru tahapan awal kan. Tapi nanti cara menjalankan itu yang tadi Kang Latif sampaikan perlu keteguhan mental. Kita perlu keteguhan mental. Gimana cara keteguhan mental tadi? Ya tadi kita jangan mudah juga istilahnya itu diombang-ambing oleh lingkungan kita. Kitanya memang masih teguh. Jadi kalau teman-teman yakin dengan pilihan teman-teman, teguh gitu. Jadi jangan setiap saat berubah. Kecuali memang pilihan kita itu keliru, boleh kita ubah. Ya itu artinya harus punya keteguhan. Atau bahasa lainnya itu konsistensi kan. Makanya kenapa sekarang itu kan hal yang paling sulit yang dijaga oleh kita itu kan bersifat konsisten ya. Ya nggak jauh-jauh lah. Kita ini diskusi pagi begini. Ini udah keberapa ini? Kita udah hampir setahun kali Kang ya melakukan diskusi semacam ini gitu. Itu kan artinya perlu keteguhan. Ya kita nggak tahu ada manfaatnya apa enggak. Tapi kan kita berharap ini menjadi dokumentasi hidup gitu kan. Bahwa kita juga pernah berupaya nggak muluk-muluk lah. Mencerdaskan bangsa ya nggak muluk-muluk seperti itulah. Tapi kan setidaknya kita sedang mendokumentasikan satu kewarasan berpikir supaya kita itu hidup itu dengan berbagai pertimbangan kejenihannya gitu kan. Itu kan seperti itu yang kita lakukan gitu. Ada yang nonton alhamdulillah, ya enggak juga mosok yang nggak ada yang nonton gitu ya, walaupun 1-2 gitu. Maksud saya itu ngejaga kejenihan itu gitu kan. Perlu konsistensi. Karena kalau nggak konsistensi, saya pikir sebesar apapun atau sekecil apapun yang namanya harapan, niat, cita-cita, susah terwujudnya Kang Latif. Ya nggak jauh-jauh lah Kang. Kita mau bangun rumah, ya kalau rumah kegedean kali ya. Kita mau memperbaiki sepeda rusak aja Kang. Itu kalau kita tunda-tunda terus, nggak pernah diperbaiki, nggak pernah bisa perbaiki itu sepeda. Artinya perlu perwujudan sikap dan tindakan gitu. Tapi dibalut dengan jiwa yang konsisten. Ya kalau bisa begitu, saya yakin kan kita bisa sampai kok ke titik yang memang kita cita-citakan. Itu aja. Dan memang problemnya kan nanti konsistensi ini kan naik turun nih. Nah itu kadang-kadang memang perlu orang lain yang memperkuat. Ya kalau di unit kecil ya mungkin perlu keluarga ya mensupport gitu. Makanya dukungan keluarga itu juga menjadi penting begitu. Atau teman dekat kita gitu. Nah, itu juga perlu lah untuk mensupport itu. Itu aja sistem ya. Iya betul. Perlu sistem betul yang mensupport kita mau kemana dan mau di mana gitu. Oke, siap. Sudah sangat banyak sekali dan sudah 50 menit kita berdiskusi ya ngobrol. Ya, sudah terasa 50 menit. Terasa kita akhiri dulu. Terima kasih sudah hadir rekan-rekan semua. Melakukan masih kepagian, nggak apa-apa. Nanti bisa tonton di rekaman IG live kita. Termasuk kita akan posting di YouTube kita Pondok Harmoni. Terima kasih banyak Kang Aan waktu dan kesempatan dan semangat kita. Sama-sama sehat juga. Tetap konsisten. Jadi yang kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.